Saya mau bertanya kepada Bapak itu masalah hak libur. Pertama, hak libur itu di saat PMI meminta libur, tapi majikan ancamannya mau memutuskan kontrak. Dan apakah pekerja itu bila menantang hal seperti itu, pihak KJRI apakah bisa menolongnya? Gitu juga majikan bisa ngomong apapun, saya mau pecat, saya mau ini, mau itu, dan lain sebagainya gitu. Terserah gitu kan, itu kan ancaman atau intimidasi gitu kan, disampaikan majikan. Semua hal yang salah disampaikan oleh siapapun tidak akan mengubah peraturan yang ada, peraturan yang benar kan gitu. Jadi itu prinsipnya, semua hal yang salah disampaikan oleh siapapun, mau saya, mau Pak Konjen, mau majikan, mau siapapun, hal yang salah bertentangan dengan ketentuan, ya tidak akan mengubah ketentuan itu sendiri. Makanya Selamat malam teman-teman semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apakah kabar teman-teman di sana? Baik-baik saja. Malam hari ini kembali lagi saya menyapa teman-teman karena kita harus rajin menyapa pada teman-teman. Dan hari ini sebenarnya saya ingin tontonkan atau hari ini mau saya sampaikan ke teman-teman pesan-pesan dari stafnya KJRI namanya Pak Awang. Jadi pesannya adalah saling menguatkan ya. Saling menguatkan sesama PMI di Hong Kong. Jadi luar biasa antusiasnya. Akan mencoba mendengar pesan-pesan pentingnya dari Bapak Awang selaku staf KJRI Hong Kong tentang sebuah persoalan ataupun permasalahan yang dihadapin sama teman-teman kebanyakan. Jadi saya angkat karena memang sebenarnya beliau kemarin mengadakan Zoom dan saya sempat ikut di Zoom-nya. Walaupun ya apapun ceritanya, tapi kita ambil nilai yang positifnya aja untuk memberikan semangat buat teman-teman. Jadi langsung saja coba kita perdengarkan ya. Oke. Nah, kita akan coba share ya beritanya kemarin, pesan-pesannya, pesan-pesan pentingnya dari Bapak Awang. Nah, coba kita perdengarkan baik-baik teman-teman. Tetap boleh simak komen-komen dan tanya-tanya silahkan. Oke, kita putar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya kepada Pak Awang. Selamat malam Pak Awang, selamat malam saudara-saudara semuanya. Saya mau bertanya kepada Bapak itu masalah hak libur. Pertama, hak libur itu di saat PMI meminta libur, tapi majikan ancamannya mau memutuskan kontrak. Nah, itu yang pertama. Itu langkah bagi pekerja migran itu harus bagaimana? Yang kedua, pertanyaan yang kedua itu penahanan dokumen, entah itu ditahan oleh agensi ataupun majikan. Lalu bila mana pekerja meminta dokumen tersebut, terutama ke majikan, dia diancam untuk memutuskan kontrak kerja. Dan apakah pekerja itu bila menantang hal seperti itu, pihak KJRI apakah bisa menolongnya? Terima kasih Bapak, hanya itu aja yang saya ingin sampaikan. Baik, terima kasih. Jadi ini saya ulangi lagi. Jadi ingat konsepnya adalah ini kita nggak usah ngomongin dokumen dan sebagainya. Baik majikan maupun PMI bisa memutuskan kontrak kecuali untuk alasan-alasan yang tidak diperbolehkan. Nah, siapapun juga boleh ngomong apapun, tapi itu tidak akan mengubah hukum yang berlaku, kan gitu. Saya boleh, misalnya saya sebagai Awang, sebagai pribadi bilang bahwa saya inilah majikan itu nggak takutlah saya nanti biar majikan disanksi semua sama labor department. Itu kan omongan Awang, omongan saya, bukan berdasarkan fakta hukum, bukan berdasarkan hasil pengadilan. Jadi begitu juga majikan bisa ngomong apapun, saya mau pecat, saya mau ini, mau itu dan lain sebagainya gitu. Terserah gitu kan, itu kan ancaman atau intimidasi gitu kan, tapi kan itu tidak akan mengubah hukum yang berlaku di Hong Kong misalnya kalau dalam dan tidak akan mengubah juga hukum yang berlaku di Indonesia gitu kan.
Misalnya kalau dalam hal penahanan paspor itu sudah jelas itu pelanggaran, laporkan. Sudah banyak yang dilaporkan dan sudah banyak yang kami tangani dan sudah banyak yang dikembalikan. Nyaris pasti 100% dikembalikan kalau dilaporkan ke kami. Nyaris pasti 100%. Ada yang tidak dikembalikan karena majikannya benar-benar ngeyel dan kami menduga sudah hilang oleh majikan. Artinya kalau ada sebetulnya majikan mau ngasih gitu, cuman karena sudah hilang ya majikannya ngeyel. Ya sudah kita sanksi gitu kan, selesai urusan. Bikin paspor lagi, majikannya kita sanksi gitu kan, udah nggak bisa apa-apa lagi gitu kan. Jadi kalau tadi bukan hanya terkait paspor, terkait apapun, kalau orang mau mengancam ya bisa-bisa saja gitu kan. Bukan hanya terkait hari libur, bukan hanya terkait paspor. Misalnya majikan bilang, kalau kamu nggak mau saya kasih makan cuman sehari 1 kali, kamu saya pecat. Bisa nggak majikan bilang gitu? Ya bisa-bisa saja gitu kan. Ya kan, ancaman itu kan bisa gimana pun gitu kan. Kalau kamu sampai melaporkan bahwa melaporkan saya ke labor karena gajimu tidak saya bayar 1 bulan, kamu saya pecat. Bisa nggak itu terjadi? Ya bisa gitu kan. Tapi boleh nggak itu terjadi? Secara hukum tidak boleh kan gitu. Itu yang disampaikan majikan. Semua hal yang salah disampaikan oleh siapapun tidak akan mengubah peraturan yang ada, peraturan yang benar kan gitu. Jadi itu prinsipnya. Ingat, semua hal yang salah disampaikan oleh siapapun, mau saya, mau Pak Konjen, mau majikan, mau siapapun, hal yang salah bertentangan dengan ketentuan, ya tidak akan mengubah ketentuan itu sendiri. Makanya kuncinya itu tadi, ayo kita bersama-sama terus mensosialisasi, ya kan, menyampaikan pada orang yang tidak tahu, pada orang yang tidak berani untuk berani. Kalau ada pelanggaran, ya dilaporkan. Karena nggak ada pilihan lain. Teman-teman mau mengubah hal ini atau tidak, gitu kan? Apakah mau pelanggaran ini ditindak atau tidak. Bukan hanya untuk hal ketenaga kerjaan, teman-teman di Indonesia. Misalnya ya, sepeda motornya dicolong orang. Kemudian pergi seseorang tapi nggak berani karena diintimidasi, nggak berani melapor. Ya sudah, apakah itu akan merubah motor teman-teman jadi balik atau orangnya jadi diproses? Kan tidak akan terjadi gitu. Jadi terlihat respon kita gitu, bahwa ada orang jahat yang mengintimidasi, ada orang jahat yang mengancam. Itu kan nyaris selalu terjadi di semua urusan gitu kan. Ya kita jangan kalah dengan itu gitu. Dan tentu saja yang saya omongkan tidak akan semudah kenyataan atau semudah mental teman-teman yang menghadapi. Saya menyadari itu. Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan lagi untuk menggugah keberanian teman-teman kecuali ngomong gitu kan. Saya mau apa? Saya mau mukulin majikan? Nggak bisa, nggak boleh gitu kan. Saya mau mukulin agen, nggak boleh juga gitu kan. Secara peraturan gimana? Secara peraturan sudah jelas, itu tidak boleh gitu kan. Penahanan dokumen, melarang libur, itu tidak boleh secara peraturan, sudah jelas gitu kan. Tapi kan tidak boleh saya memaksa dengan kekerasan atau apapun di Indonesia saja tidak boleh, apalagi di Hongkong gitu kan. Yang kita bisa lakukan apa? Ya sosialisasi terus-menerus, ini pekerjaan yang nggak akan akhir, selalu akan ada orang yang merasa terancam, selalu akan ada orang yang mentalnya kurang kuat, dan selalu ada orang yang membutuhkan teman-teman sekalian, Mas Andro, dan semua teman-teman di sini untuk memberitahu mereka, ayo jangan takut, ayo kalau kamu nggak tahu lapor ke sini. Selalu ada orang yang membutuhkan itu, gitu kan. Dan kami menyadari nggak bisa semua orang pada satu waktu yang sama, semuanya sama-sama sadar, sama-sama tahu kemana, dan sama-sama berani. Pasti selalu ada orang yang nggak berani, dan itu tugas kita bersama-sama untuk menguatkan orang-orang yang belum berani ini supaya berani, gitu kan. Dan saya nggak akan bilang bahwa cara Kajari paling baik untuk menguatkan orang-orang untuk berani. Bisa jadi teman-teman memiliki cara-cara sendiri untuk menguatkan, Atan memiliki cara sendiri untuk menguatkan teman-teman yang melapor ke dia atau membutuhkan bantuan dia. Dan itu nggak apa-apa, Kajari sangat menghargai hal itu. Ayo dikuatkan teman-teman ini yang belum berani untuk berani, karena apalagi kalau penahanan dokumen udah pasti 100% itu nggak perlu ke labor, lapor ke KJRI selesai urusan, kecuali paspornya hilang, kecuali paspornya misalnya karena di BDK, ketelingsur dan lain sebagainya, dan itu pihak yang melakukan penghilangan kita akan sanksi kan gitu. Nah kalau untuk libur keputusannya tentu saja labor, walaupun di banyak hal, banyak kasus kami bisa cukup dengan kami saja, kami ngomong ke agen, agen kasih tahu ke majikan nggak boleh lo melarang libur gitu kan, kecuali untuk kesepakatan bersama karena terjadi pandemi COVID dan lain sebagainya, ya silakan gitu kan. Dan kami juga menghimbau, sama halnya kami menghimbau WNI profesi apapun, sama halnya Pak Konjen menghimbau semua staf KJRI untuk tidak keluar rumah kecuali untuk aktivitas esensial, yaitu apa? Yaitu pelayanan di kantor.
dan membeli groceries makan. Kalau enggak kita bisa mati karena makan itu kan. Itu sama, Pak Konjen juga menghimbau kami, dan Pak Konjen nggak bisa melarang, tapi menghimbau. Dan kami yang harus sadar, kan? Pak Konjen menghimbau semua staf KJRI untuk tidak keluar rumah selain untuk keperluan esensial, misalnya untuk ke kantor atau untuk kebutuhan pokok lain. Dan kami menghimbau yang sama dengan teman PMI ini, maupun WNI, PPI kemarin juga kami himbau yang sama. Ayo sama-sama kita dukung ikhtiar dari pemerintah Hongkong untuk menangani pandemi. Caranya apa ya? Menahan diri. Dan ini penting gitu. Ini penting supaya kita lekas keluar dari pandemi ini, supaya teman-teman bisa berkumpul lagi di Victoria Park. Kita bisa main lagi ke mana, ke Lantau, kemana, ke pulau-pulau mana. Jadi biar bisa kita cepat kembali normal. Gitu. Dan ini nggak bisa terjadi tanpa kolaborasi semua pihak. Kami sadar itu. Nah, makanya kami bilang, kalau teman-teman masih bisa menahan diri untuk tidak keluar, bisa loh teman-teman ini mengajukan libur, tapi tetap di rumah. Bahwa nanti disuruh Pak, disuruh kerja, laporkan. KJRI juga sudah membuat pengumuman kan. Yang namanya libur istirahat, kalau teman-teman sudah mengajukan libur, ya libur itu 24 jam. Nggak bisa teman-teman diminta untuk cuci piring, dan lain sebagainya ketika libur walaupun di rumah. Jadi libur di rumah itu kan untuk keamanan supaya teman-teman tidak terpapar virus. Dan itu hak teman-teman nggak bisa dipaksa kerja. Kalau dia memaksa kerja, teman-teman nggak mau, laporkan. Kecuali teman-teman mau karena ada kesepakatan tertentu, ya silakan. Kami tidak menutup diri untuk itu. Silakan kalau ada kesepakatan dengan majikan, ya silakan saja selama itu disepakati. Gitu. Jadi buat yang masih belum tahu cara melapor, tolong teman-teman yang ada di sini bantu untuk mensosialisasikan cara melapor. Kalau ada yang tahu, ada teman-teman yang belum berani, ayo kita sama-sama perkuat. Kita sama-sama dengan cara masing-masing lah. Cara kita bisa beda-beda, gitu kan. Oke teman-teman, luar biasa. Itu tadi adalah pesan dari Bapak Awang, dari staf KJRI Hong Kong, yang menyatakan bahwa memang tidak ada yang bisa kita lakukan apapun. Ya. Setiap kesalahan, orang bisa berbuat salah, orang bisa mengancam siapapun, ya kan, mengancam, memecat dan ABCD, itu nggak ada masalah. Tapi sebenarnya itu tidak dibenarkan oleh hukum. Tapi itu akan terus terjadi. Makanya kenapa kita harus saling memberikan, karena tadi juga disebutkan tidak semua orang berani ngomong, speak up, cerita. Itu nggak ada yang berani. Ada yang nggak berani dan ada yang berani. Kebetulan kemarin ada yang berani kan ngomong. Makanya begitu ada yang berani ngomong dan sangat diapresiasi, ya kita dukung kalau memang itu sudah mewakili suara hati. Kalau enggak ya enggak masalah gitu. Jadi pada prinsipnya apa yang kita lakukan semuanya di ini itu saling memberikan dukungan, saling memberikan pemahaman, penjelasan. Bila ada yang takut, ya kita dukung supaya berani. Kalau ada yang berani, ya belajar untuk speak up, untuk bersuara. Kan seperti itu ceritanya teman-teman. Ya itu aja sudah dipesankan sama Bapak staf KJRI, bahwa apapun yang akan terjadi buat teman-teman, ya kan, diancam, pecat, ABCD, dan semuanya harus tinggal di rumah demi keamanan, kan ceritanya kalau sebuah institusi pasti yang positif-positif saja kan. Nah, kalau memang nggak tahan ya dilaporkan, ya kan? Karena teman-teman punya hak untuk libur. Jadi semuanya akan dikembalikan ke teman-teman semuanya. Tadi juga disampaikan bagaimana dimediasi. Ya disampaikan ke agen, KJRI menyampaikannya ke agen. Karena saya belum pernah tahu ya, mudah-mudahan kalau memang ada majikannya langsung bisa ngomong sama KJRI, misalnya KJRI bisa langsung mengingatkan ke majikan, tapi biasanya kontak person majikan itu ada di agen, walaupun sebenarnya dari KJRI pun ada, ataupun bagaimana saya nggak ngerti mekanismenya. Ya, saya hanya berbicara sesuai dengan kapasitas saya. Yang bisa dilakukan adalah menghubungi agen diajak untuk memediasi. Lah persoalannya kadang-kadang agennya ada yang tidak membela teman-teman, ya apapun itu ceritanya. Bervariasi, ada yang bisa membela, menjembatani keinginannya teman-teman. Jadi semuanya yang jelas kita harus saling menguatkan, saling berani. Begitu ya teman-teman. Apakah tidak ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin disampaikan untuk malam hari ini? Saya berpesan cuman seperti itu. Memang kondisi dan keadaan Hong Kong memang seperti itu.
bagaimanapun ceritanya, majikan kita nggak bisa merubah sifat karakter dari majikan ngomong. Makanya lebih amannya kalau dia ngomong kita balas dengan omongan. Bukan berarti kita itu hendak membantah. Banyak cara sekali lagi untuk menyampaikan isi hati. Dan untuk teman-teman, asalkan teman-teman tahu bagaimana tempatnya, bagaimana keadaannya, dan bagaimana cara ngomongnya, saya rasa majikan bisa memahami. Jadi seperti itu, yang tahu keadaannya teman-teman, yang tahu kondisinya teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih pandai-pandai untuk bagaimana mendapatkan kesempatan, bagaimana mengungkapkan isi hati, bagaimana menyampaikan ketidakterimaannya kepada majikan. Dan belakangan-belakangan ini kan lagi heboh. Ada salah satu teman kita yang berkoar-koar dan bilang ke majikan yang ABCD lah ceritanya, teman-teman udah pada tahu di luar sana kan. Tujuannya cuma hanya satu. Dia merasa bahwa itu yang dirasakan teman-teman, ya coba dia suarakan. Ya, dan sesuatunya ya kita lihat aja bareng-bareng. Kalau saya sih seperti itu gitu loh. Hal-hal jawabannya nggak mengatasi masalah. Nah, jawabannya nggak mengatasi masalah. Yang bisa mengatasi masalah ya dirinya sendiri masing-masing sebenarnya. Makanya ditonton videonya yang baik dan benar. Itu staf KJRI yang ngomong, bukan saya loh, sekali lagi. Staf KJRI yang ngomong. Karena memang saya mengambil poinnya. Nah, setidaknya bisa memahami kondisi majikan masing-masing, kata Mbok Diana. Ya makanya kalau intinya bahwa sebuah persoalan antara teman-teman dengan majikan, kuncinya hanya cuma satu menurut saya. Bagaimana berkomunikasi. Tapi intinya satu hal, bahwa permasalahannya teman-teman itu bisa diselesaikan bagaimana teman-teman sendiri yang menyikapinya. Bagaimana teman-teman cerdas mengatasi setiap dan bentuk persoalannya. Yang saya juga ingin sampaikan bahwa teman-teman udah datang ke Hong Kong. Teman-teman sudah diridhoi untuk mencari rezeki di Hong Kong. Persoalannya menghadapi itu gitu loh. Bagaimana menghadapi kondisi-kondisi. Alhamdulillah mungkin yang sudah kontraknya 4 kontrak, 5 kontrak, 6 kontrak, bahkan ada yang 10 kontrak, 7 kontrak, yang memang benar-benar komunikasi antara majikan dan CCCC sudah terbentuk.